Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, saya ingin nge-share untuk Abdi Mas ya. Kebetulan Abdi Mas saat ini saya ingin membuat tentang SPK penentuan karyawan terbaik ya, pegawai terbaik di PT Bas ya. PT Bas. Tempat mitra pengabdian masyarakat saya. Jadi langsung aja, kebetulan webnya saya udah jadi ya, udah saya upload juga. Nah, kita langsung aja masuk ya, web SPK. Nah, ini ibu-ibu bapak, kita bisa login ya, tapi sebelum login kita register dulu ya. Register ini saya bagi menjadi dua ya, sebagai admin atau admin HRD ya, dan sebagai pimpinan atau direktur ya. Ya, kita register dulu lah sebagai admin dulu lah ya. Saya tulis admin aja. Nah, ini tipenya ini sebagai staff admin, jadi maksud saya ya. Ya, ini asal-asalan aja. Oke, kita udah berhasil sebagai admin ya. Sebagai admin atau staff HRD ya. Kita masuk admin sebagai admin. Ya, nanti kalau berhasil Bapak Ibu kan masuk ke tampilan menu admin. Yang tadi depan kan sebagai gas ya. Nah, ini sebagai admin atau staff HRD ya. Nah, di sini ada input data pegawai, input data matrik, apa sih itu Pak? Bentar ya. Terus ada laporan menampilkan berdasarkan periode tanggal, laporan data pegawai, laporan perankingan pegawai. Dan nanti karena nanti ini sebagai SPK membantu penentuan karyawan terbaik, maka nanti akan menghasilkan laporan perankingan ya. Jadi yang paling atas berarti pegawai yang paling baik ya, pegawai yang paling baik. Paling bawah berarti yang paling jelek ya, paling buruk. Nah, kita input dulu ya, input data pegawai. Nah, guys ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini nanti dia sebagai dihitungnya nanti per 11 bulan atau menjelang setahun ya. Jadi karyawan yang baru-baru nggak bisa ya, nggak dinilai ya. Jadi karyawan yang udah lama, yang udah lebih dari 11 bulan, nah itu yang dinilai. Misalnya di sini namanya Joko. Dia masuknya tahun 2022 ya guys ya. 2022, jadi udah setahun lah, Januari. Oke. Nah, ini tes intervalnya antara 1 sampai 100 guys ya. Absensi intervalnya dari tes 0 sampai 100. Absensi itu 0 sampai dengan 200, karena 365 dikurang dengan 2 hari kerja, 2 hari kali 4, 8 kali 12, 16, 36 ya. 8 dikali 12, 16 juga. 8 dikali 12, 16, 96 ya. 96, 365 dikurang 96 ya. Kira-kira 250 guys ya, 250-an ya, 250 hari ya.
Jadi tes ini misalnya dia 70, terusnya dia hadir kalau terus cuma 250 guys ya, hadirnya 180 hari ya. Kinerja juga 0 sampai 100 guys ya, kinerja misalnya 60, sosialisasi misalnya 50. Nah ini simpan, terusnya kita tiga contoh aja ya. Tesnya 80, absensi 200, kinerja 80, sosialis 70. Terusnya Iwan lah misalnya. Tes 60, 100, 50. Oke guys, jadi 3 data dulu ya, 3 data kita lihat matriknya. Nah ini akan menghasilkan matrik gini ya. Lama kerja, sedang, tapi kita lihat itu dulu lah. Coba kita lihat. Jadi yang kita input tadi otomatis akan menghasilkan itu ya guys, apa namanya, menghasilkan Pazi gini ya. Jadi dia udah otomatis saya bikin, dia ngitung ya kapan dia tinggi, sangat tinggi, sedang dan rendah ya, pazifikasinya seperti itu ya. Nah nanti tinggal kalian masukin aja sesuai dengan ini Pazi tesnya ya. Jadi misalnya ini P001 Joko ya, P001 Joko, terusnya tesnya berarti sedang ya, tesnya sedang, terusnya absennya sedang, terusnya kinerjanya rendah, terusnya sosialisasinya juga rendah. Oke, kita kirim. Nah ini kita setelah kita kirim itu guys ya, langsung kita input Pazi maksimalnya ya. Nah ini dia poinnya langsung yang Joko yang tadi kita input matriknya itu 2211. Nah ya, di sini tinggal kita ganti ya, kan kita minta dia poin maksimalnya 2 jadinya ya, supaya dia bisa ngitung ya. Berarti ini poin maksimal kita ganti 2 guys ya, ubah. Nah oke, data. Nah dia akan ngitung ya nilai maksimal ini 2 ya. Nah ini normalisasinya, normalisasi tes, normalisasi absen, normalisasi kinerja, normalisasi sosial ya. Ini yang di total ya, sehingga dapat hasil perankingannya 0,65. Jadi nanti setiap pegawai
kita masukin seperti itu guys ya, ibu-ibu bapak ya. Nah coba kita masukin lagi data yang kedua ya, Wati ya, sehingga nanti kita bisa melihat perankingannya. Pilihnya NIP guys ya, ibu-ibu bapak ya. Wati Pazi tesnya sangat tinggi, terusnya absensinya tinggi, terusnya kinerjanya sangat tinggi, terusnya sosialisasi sedang. Kirim. Nah ini Wati udah, kita input dulu lah Iwan ya, matrik buat Iwan 3, terusnya rendah. Oh Iwan rendah semua ya guys, ibu bapak ya, Iwan rendah semua, rendah. Nah 3 data udah kita input maksimal kita. Nah ini belum ngitung karena kita belum ganti maksimal. Kayak gini, Wati maksimalnya 4, maka kita cari data apa poin maksimalnya, berarti 4. Nah dia udah masuk, jadi Wati 0,65 maaf tinggi 0,825 ya Wati ya. Terusnya Iwan kita ubah juga, dia 1 ya, paling tinggi maksimalnya 1, maka kita ganti poin maksimalnya 1 ini. Nah udah, Iwan 1. Maaf guys ya, mungkin agak salah sedikit ya. Jadi nanti ini karena 1 dibagi 1 jadi segini ya. Ini tapi ini agak hitungan salah guys. Nanti saya perbaiki ya. Terusnya ini nah ini udah sebagai start. Jadi laporan nanti di sini bisa begini guys ya. Nah ini kita bisa menampilkan berdasarkan tanggal ya, sama kerja aja ketahuan ngitung. Terusnya laporan pegawai, nah PDF bentuknya ya. Terusnya laporan perankingan pegawai ya. Tapi maaf nih guys, ini hitungannya masih agak salah ya untuk Iwan ya, yang 1 itu ya. Nanti saya perbaiki ya. Udah itu kalau sebagai staf admin HRD ya. Logout, kita logout. Nah kita juga bisa kalau sebagai direktur kita login, register.
Nah, ini sebagai direktur ya. Direktur. Nah, ini dia masuk sebagai direktur. Tadi sebagai staf HRD ya. Untuk direktur ya nggak nginput guys ya, ibu-ibu bapak, tinggal dia lihat laporan data pegawai ya. Terusnya ini yang utama, laporan rankingan pegawai ya. Jadi ngitungnya gitu. Direktur hanya melihat laporan aja guys. Jadi demikianlah abdi mas saya tentang web SPK penentuan karyawan terbaik dengan metode SAO ya, dengan web framework Bootstrap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.